yeah. Stand down for the best now. Take my time, you better pay up in the next style. Throw a rollie with a iced out, turned out. I see when the time's out, get my burst out. Fucking time's out. Oh yeah, now you with me. Got no kids, got me daddy of the day. I be rich and no money, that's the thing. Got no queen, but I'm treated like a king. Ay. I see money, I see bitches in the Bentley. How the fuck you still a loser, you a dead J. I say you don't wanna take another chance, Dre. Get the fuck out my face, I don't wanna dance straight. Annyeong semuanya, welcome back again to King Gallery Channel tentunya. Balik lagi nih, nggak bosan-bosan bareng Anggi. Di kesempatan yang sangat cerah ini, seperti hati Anggi saat ingin mereview new stock yang ada di King Gallery tentunya. Penasaran nggak sih Anggi akan review apa? Dan yang pasti guys, di kesempatan kali ini juga Anggi akan reviewnya hanya sendirian, jadi nggak ditemenin sama siapapun. Makanya dari itu, stay tune sampai akhir video, jangan sampai skip. Karena kalau kalian skip, kalian dapat informasinya kurang jelas, kurang detail, dan kurang terperinci. Dan juga buat kalian semua nih yang memang lagi cari mobil bekas, saat nonton video ini semoga jadi inspirasi dan juga jadi masukan buat kalian dan pencerahan serta wawasan buat kalian juga ya guys, yang memang lagi bingung nih mau beli mobil bekas tapi takut, tapi bingung mau gimana, bagus gak sih kondisinya. Makanya tonton sampai akhir ya. Dan jangan lupa untuk tetap share video kita sebanyak-banyaknya agar yang sedang mencari mobil bekas carinya hanya di King Gallery. Don't forget to like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Guys, semuanya langsung aja Anggi tunjukin new stock yang ada di King Gallery. Ini adalah mobil keluarga idaman impian semua orang tentunya. Dan image-nya nih, mobil yang akan Anggi review itu image-nya mobilnya sangat ekspensif, yaitu sangat mahal banget. Tapi kali ini kalian mau mobil MPV ini nggak perlu pakai mahal. Nah langsung deh. Di sini Anggi punya Toyota Velfire Z Premium Sound tahun 2010. Dan yang kita punya ini yang CBU-nya ya guys. Dan juga untuk speknya dia tangan pertama dari baru, kilometer 80.000 dan pajaknya dia bulan 6 2022, platnya genap. Nah, buat kalian nih yang memang pengen mobil ini langsung aja ikutin video kita. Nah, mulai dari bagian depan. Di sini Anggi mau infoin juga buat kalian semua nih. Untuk Velfire itu dia lahir dari tahun 2002. Awalnya dia masuk itu lewat EU, importir umum. Sampai saat ini memang masih famous, masih viral banget mobil ini. Dan juga yang kita punya ini adalah generasi kedua. Karena generasi pertamanya dari 2002 sampai 2009. 2010 udah facelift ke tipe yang sangat-sangat atau lebih sporty lagi dari modelnya kayak gitu. Dan generasi ketiga itu dari tahun 2015 ke atas. Nah langsung kita review untuk bagian depannya sendiri. Ini grillnya sangat-sangat gahar banget ya. Kalau Velfire grill chrome dan juga lambangnya, lambang Velfire seperti elokan kayak gitu. Dan juga dia sudah dilengkapi dengan kamera 360. Jadi kalian benar-benar kalau parkir nggak repot. Kalau misalkan lagi jalan juga sensornya akan nyala kayak gitu. Dan untuk bagian lampunya dia sudah LED projector tentunya. Dan juga ada 4 sensor parkir di depan. Jadi selain ada kamera depannya, dia ada 4 sensor parkir juga ya. Terus di bawah ada fog lampnya juga. Dari depan aja udah tampak gahar banget ya guys. Apalagi lihat ke samping dan ke dalam nih. Yuk kita ke bagian samping. Oke, sekarang kita langsung aja lanjut di bagian sampingnya ya. Nah, untuk bagian samping sendiri, Anggi saat melihat kayaknya ya kalau Velfire ini dari tampak depan udah gahar, sporty, dan luxury. Dari tampak samping juga sangat-sangat mewah banget ya guys. Apalagi kebetulan ini new stock yang ada di King Gallery dan langsung diupdate, langsung direview sama Anggi buat kalian semua pecinta King Gallery Channel. Dan tentunya mobilnya masih mulus banget dan gak ada lecet sama sekali guys. Nah, mulai dari bagian samping kita review. Di sini spionnya udah spion sen, ditambah lagi udah reclatable. Dan untuk bagian bannya sendiri dia menggunakan ring 17 dan ukuran bannya 215/60. Bannya juga masih tebal banget, ditambah velgnya masih original juga ya. Oke, ke bagian sini handle pintunya sudah chrome, ditambah lagi udah ada elektrik kuncinya. Jadi bisa lewat manual atau lewat kunci. Nah, dan untuk bagian tengahnya dia sudah electric sliding door tentunya. Kita coba.
Jadi nggak perlu repot-repot narik-narik lagi ya guys. Tuh, elektrikalnya semuanya masih berfungsi dengan baik tentunya, tidak ada macet dan mantep banget. Kita tutup. Ini juga sama ya, bisa lewat kunci, bisa manual kayak gitu, bisa dari depan juga, bisa semuanya. Kalian bisa lihat sendiri untuk bodinya sangat mulus banget dan rapih juga. Untuk pemakaian tahun 2010 ini nggak kelihatan 2010, apalagi badannya yang sangat besar banget juga, tapi dia sporty banget karena memang facelift ke 2010 itu dia didesain sangat sporty itu. Makanya Velfire dengan Alphard berbeda pastinya, karena kalau Velfire itu didesain sampai sekarang itu lebih sporty daripada Alphard. Kalau Alphard bener-bener premium luxury, kalau ini yang sportinya. Dan lagi apalagi ini yang CBU-nya punya, yang build up-nya punya. Jadi kalian udah cocok banget deh. Oke, lanjut kita ke bagian belakang ya. Oke, semuanya langsung aja kita bahas ke bagian belakang. Nah, dari bagian belakang aja guys, ini terlihat sangat sporty banget. Tampilan sportinya terlihat banget memang di bagian belakang ya. Kita bahas. Di sini dia sudah ada spoiler dengan stop lamp. Kaca belakangnya sudah ada anti kabutnya dan sudah ada rear parking kamera karena dia ada kamera 360 ya, kanan, kiri, depan, belakang. Nah, dan juga di sini ada emblem Velfire-nya dan ada 4 sensor parkir kayak gitu. Dan di sini ada mata kucing. Kita coba intipin ya bagian bagasinya. Nah, karena ini 2010 jadi dia belum power back door guys. Tuh. Jadi dia karena 3 baris otomatis bagian bagasinya sedikit agak sempit, tapi masih bisa nyimpan barang kalian. Nah, tapi kalau kalian memang pengen dapat ruang yang lebih besar, tenang aja karena kursinya bisa diangkat, dilipat dan diangkat ke atas. Jadi punya ruang yang sangat besar untuk nyimpan barang-barang kalian. Kita tutup. Oke deh, untuk bagian eksterior mungkin sekian. Lanjut yuk kita ke bagian mesinnya. Oke guys, langsung kita lanjut ke bagian mesin. Nah, untuk Velfire ini sendiri berkapasitas mesin 2400 cc. Dia menggunakan 4 silinder dan dia menggunakan teknologi dual VVT-i juga. Jadi udah teknologi terbaru dari unggulan mobil Jepang ya guys, kayak gitu. Nah, kalian bisa lihat sendiri untuk mesinnya juga tidak ada rembes sama sekali. Mesinnya masih original, tidak ada pernah turun mesin juga ya. Dan untuk horsepower-nya sendiri ini mencapai 178 horsepower. Dan buat kalian juga nih sedikit info, untuk bahan bakarnya sendiri ini kurang lebih 1:10 sampai 1:11 ya. Jadi termasuk nggak boros-boros amat dan ya setengah-setengah lah. Tapi overall oke juga kok, nggak terlalu boros juga. Kayak gitu. Mungkin untuk bagian mesin sekian, kita lanjut yuk intipin kebagusan kemewahan mobil Velfire ini di bagian interiornya. Stay tune ya. Oke guys, sekarang Anggi udah ada di bagian interiornya. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini bener-bener Anggi rasa kayak bukan 2010 guys. Ini bener-bener kayak mobil-mobil tahun-tahun sekarang ya, karena serapi itu. Jadi bener-bener pemakaian sebelumnya itu sangat-sangat terawat dan apik juga ya. Nah, dan kebetulan yang kita punya ini adalah mobil CBU-nya, build up-nya, otomatis di bagian head unitnya sendiri dia tulisannya pakai tulisan kanji. Sedangkan yang ATPM kan udah English. Nah, ini masih tulisan kanji. Nah, langsung aja kita review dan kita bedah ya. Dari pas masuk nih pertama kali, kesan pertamanya ini sangat-sangat luxury banget, mewah banget juga ya. Bener-bener mobil tuh dari depan, belakang, luar, interior semuanya nggak malu-maluin guys, bener-bener semewah itu. Ditambah lagi kita disambut dengan panel woodnya yang sangat mewah dan juga dia sudah soft touch tentunya. Dan juga untuk bagian dashboardnya nih, biasanya untuk Alphard atau Velfire udah lengket-lengket gitu dan banyak bercak-bercak karena kan memang mobil ini nggak boleh kena panas. Tapi ini 2010 dashboardnya kalian bisa lihat bagus banget dan rapi banget juga, nggak ada lengket-lengket dan nggak ada bercak-bercak. Jadi saking apiknya dalam memakai mobil ini ya guys, kayak gitu. Dan untuk AC sendiri dia dingin juga, dingin banget ya guys, kayak gitu. Untuk bagian sini dia bisa disambungin ke radio, navigation, semuanya lengkap dan bisa disambungin ke TV juga, TV belakangnya. Kayak gitu. Oke, dan di sini untuk kontrol AC-nya, di sini ada untuk nyimpan kartu kalian. Dan ini untuk transmisinya PRND manual ke atas dan ke bawah untuk tambah giginya kayak gitu. Dan untuk bagian setirnya sendiri, kalian harus lihat deh. Kalau mobil terawat atau enggak itu dilihat dari bagian setirnya juga. Selain bagian setir,
jok dan juga atapnya kayak gitu. Bagian setirnya sendiri dia sudah kulit dan panel wood juga, ditambah di sini ada kontrol audionya dan di sini ada cruise controlnya juga ya, kayak gitu. Dan juga untuk kilometernya 80.000 itu asli, no puter-puter. Dan lagi guys, kenapa ini disebut premium sound? Karena kalau misalkan 2010 ini dia premium sound itu speakernya sudah ada 15 dan juga sudah ada memory seat dan juga udah electric seat juga. Jadi kenapa ini disebut dengan premium sound kayak gitu. Di sini ada memory seat sampai 3 dan di bagian door trim dia juga sudah panel wood, soft touch juga. Ini perpaduan antara warna black untuk bagian dashboardnya dan juga warna beige untuk bagian kursinya. Ini memang kalau Vellfire atau Alphard dikasih warna interior beige itu lebih kelihatan luxury dan lebih kelihatan mewah ya, kayak gitu. Dan perbedaannya lagi kalau yang CBU ini di bagian console box tengah. Di sini ada 2 cup holder juga dan ini bisa dimajuin juga. Tuh, ada kotak rahasia di sini. Kayak gitu. Kita turunin lagi. Dan di sini juga bisa simpan barang kalian. Jadi benar-benar banyak kotak rahasianya. Di sini juga ada. Dan ada power outlet juga, tentunya depan belakang lengkap. Dan ini juga mobil yang sangat safety banget. Dia ada 7 airbag kayak gitu, depan sampai belakang kayak gitu. Dan lagi kenapa banyak orang suka mobil ini? Karena selain nyaman, dia juga fiturnya lengkap banget ya guys dibandingin mobil lainnya kayak gitu. Dan untuk bagian atasnya dia sudah ada panoramic roof untuk bagian depan dan bagian belakangnya sunroof ya, kayak gitu. Dan kalau untuk di bangku supir sendiri nih, dia nggak terasa capek juga karena dia udah dilengkapin sama armrest, ditambah lagi joknya masih rapi, masih bagus. Dan untuk bagian kursi dia sudah electric seat, jadi tinggal dorong aja, maju mundurinnya nggak perlu tarik-tarik lagi. Dan lebih kerennya lagi, untuk bagian penumpang di sebelah kiri ini udah ada senderan kakinya juga guys. Selain udah elektrik, ada senderan kaki, udah lengkap banget deh pokoknya kayak gitu. Untuk bagian depan sekian, di sini ada tempat kacamata, terus ada lampu baca, terus ada untuk buka sunroofnya ada di sini dan bisa buka pintu kanan dan kiri juga dari sini pengaturannya kayak gitu. Dan lagi ada untuk spionnya, dia sudah recreatable. Nih kita coba. Tuh, dia sudah recreatable. Kayak gitu. Nah, lanjut yuk kita cobain untuk ke bagian belakang karena untuk bagian depannya udah cukup sekian. Yuk. Nah, oke guys, sekarang Anggi udah dari bagian belakang. Anggi akan review kenyamanannya seperti apa dan juga review fitur apa aja yang ada di bagian belakang ya. Nah, pertama kali duduk sini udah rasanya kayak nyonya banget. Ini bener-bener nyaman banget. Ditambah lagi udah ada sunroofnya yang sangat besar. Jadi ini terkesan sangat lebar lagi dan sangat besar lagi untuk mobilnya sendiri. Ditambah lagi udah dengan aksen dan fitur yang lengkap. Di sini ada table, ada armrest dan ada sandaran kaki juga ya. Tuh, sandaran kaki bisa sambil nonton TV. Wah, enak banget deh sambil lihat bintang. Wah, keren banget. Pokoknya ini bener-bener mobil yang super homey banget ya guys, kayak gitu. Dan lagi di sini ada power outlet, nggak kalah juga. Di sini ada untuk simpan barang kalian juga. Di sini ada 2 cup holder, bisa taruh handphone sini. Dan kalau anak kecil mau lewat nih, kalian perlu ke bawahin kayak gitu. Jadi buat lalu lalang. Nah, untuk bagian tengahnya ini juga bisa diatur maju mundurnya ya guys, kayak gitu. Dan lagi untuk bagian belakang ini bisa muat 3 orang kalau yang kecil-kecil, tapi kalau 2 orang sih lebih nyaman tentunya. Tapi 3 orang juga bisa kalau badannya segede Anggi semua ya, kayak gitu. Dan lagi guys, untuk bagian joknya ini kalian bisa lihat rapi banget juga. Rapi banget, nggak ada rusak-rusaknya. Ini masih original semua ya. Eksterior, interior, mesin semuanya masih original dan nggak ada yang pernah diganti kayak gitu. Dan untuk bagian kacanya sendiri, nah kalau Vellfire ini dia ngebukanya hanya setengah, jadi nggak bisa full kayak gitu. Oke. Dan untuk bagian sunroofnya kita coba buka yuk. Nah, untuk sunroofnya juga dia elektrikalnya masih bagus dan nggak ada macet. Kalian bisa, kalau misalkan kalian jenuh dalam mobil, kalian tinggal buka aja atau keluar aja kepalanya guys, kayak gitu. Terus kita tutup lagi.
Jadi bukanya bisa di bagian belakang sini atau di bagian depan ya, jadi ada tombolnya juga. Nah, terus kalau kalian segini masih kepanasan, kalian bisa tutup juga kerainya. Nah, kayak gitu, bener-bener homey banget bukan? So, tunggu apa lagi buat kalian yang memang lagi cari mobil super nyaman, MPV mewah dengan harga terjangkau, pas banget pakai ini. Karena siapa sih yang nggak tahu mobil Velfire? Iya nggak sih? Buat kalian yang pengen punya kesan mobil luxury mewah tapi lebih sporty, ya pilihlah Velfire. Penasaran kan untuk rasanya kaki-kaki seperti apa, suspensi seperti apa? Kita cobain test drive jalannya sama Anggi. Oke guys, sekarang Anggi ada kesempatan untuk review atau test drive mobil Velfire ini. Rasain yuk kayak gimana nyamannya. Tapi sebelum berkendara, kita harus pastikan pakai seat belt dulu biar aman di jalan nih. Anggi mau ngerasain jadi supir gimana nih bawa mobil segede gini gitu kan. Oke, dan ini enaknya udah ada kamera 360 juga. Jadi ada sensor kanan kiri. Oke, rem tangannya kita lepas dan kita coba. Enak banget guys. Ini rasanya memang nggak seperti bawa mobil kecil lah, jelas ya. Kita harus bener-bener lihat kanan kiri kita. Dan mobilnya gede banget dan panjang banget juga. Jadi kita harus hati-hati. Oke, kalian bisa ngebayangin gak sih Anggi yang sekecil ini bawa mobil yang segede gini. Dan ditambah lagi ini kan kursinya udah elektrik tuh. Jadi kalau Anggi mau naikin, mundurin, atau kependekan, jadi Anggi bisa tinggiin kayak gini. Dan enaknya lagi kan ada panoramic roofnya di depan, jadi terkesannya tuh kayak terang banget dan seperti luas aja gitu. Ditambah di sini ada armrest, jadi Anggi bisa santai sambil setir, tapi tetap hati-hati ya guys. Gitu. Wow. Ini udah kayak enak banget deh. Padahal bawa mobil yang sebenarnya harusnya disupirin, biasanya lebih enak. Tapi ini supir sendiri juga enak banget karena santai banget tuh. Enak. Wow. Dan kalian bisa dengar sendiri ini kayak nggak ada suara berisik gitu. Dari luar endap suaranya bagus banget juga. Apalagi ini kan yang premium sound, otomatis speakernya ada banyak banget. Jadi kalau kalian di perjalanan nih, terus kalian lagi gabut-gabut gimana gitu, setir sendirian, kalian nggak akan takut, nggak akan takut bosen, karena kalian bisa dengerin lagu kenceng-kenceng deh udah, sesukanya kalian ya guys, kayak gitu. Tuh, Oke, setir satu tangan aja enak guys, nggak kaku banget, nggak serius banget. Jadi santai aja, enjoy kayak bawa mobil kecil juga guys gitu. Oke, kita akan coba berkeliling. Dan kalian lihat, ini nih digas aja tuh. Walaupun mobilnya muatannya segede gini, tapi ini bisa ngebut-ngebut guys. Oke. Saat lewatin polisi tidur juga dia nggak berasa berisik juga ya. Enaknya itu, dia suspensinya juga empuk, kaki-kakinya juga empuk guys. Berbeda mungkin kalau dibandingnya sama yang sport. Kalau yang sport kayak yang GS itu yang limited edition, itu dia suspensinya lebih keras, kaki-kakinya juga lebih keras karena dia kan pakai bannya juga RFT. Ditambah lebih tipis. Kalau yang sport itu memang lebih lebih kaku, lebih berasa di perjalanannya gitu. Kalau ini empuk banget. Makanya kan ini kenapa mobil Alphard ini dicari sama semua keluarga, karena nomor satu, kenyamanannya itu nomor satu. Jadi benar-benar memanjakan si orang-orang yang ada di dalamnya kayak gitu, entah di depan ataupun di belakang, sangat dimanjakan dengan fitur yang sangat banyak, fasilitasnya yang banyak juga kayak gitu guys. Oke guys, sekarang Anggi lagi ngerasain nih perjalanan, tapi duduknya di belakang udah berasa nyaman banget, bukan? Karena bener-bener nyaman banget. Ditambah lagi, dia sudah ada armrestnya kanan kiri, kursinya nyaman banget, ditambah ada sandaran kakinya juga. Dan berasanya di belakang bener-bener homey banget lah. Terus kesannya luas banget juga. Ini bener-bener luxury. Memang pas banget sih untuk Alphard ini dijadiin pilihan untuk mobil keluarga atau mobil untuk perjalanan jauh. Jadi buat kalian yang pulang kampung pakai ini sih udah
sorot mata memandang, semuanya pada lihat-lihat kita, siapa nih gitu ya guys. Makanya nggak salah dan nggak heran sampai detik saat ini mobil Alphard atau Vellfire itu semuanya pasti laku keras gitu. Apalagi orang nih mindsetnya untuk mobil Alphard atau Vellfire itu, wah ini pasti sangat-sangat ekspensif gitu ya. Padahal enggak, karena sekarang mobil Alphard atau Vellfire itu harganya benar-benar minim banget dan low budget banget seperti mobil ini. Penasaran kan harganya berapa? Makanya stay tune terus sampai akhir video. Sekarang pengen mobil Alphard atau Vellfire nggak perlu pakai mahal guys, tinggal ke Langgi aja langsung udah dapat best deal pastinya. Nah, setelah selesai sudah kita bahas eksterior, interior, mesin, sampai kita udah test drive tadi keliling-keliling sedikit ya guys untuk rasain kenyamanan dan kemewahan mobil Vellfire ini. Ini adalah part-part yang sangat ditunggu-tunggu oleh kalian semua, yaitu harganya. Oke, kita akan bahas harganya. Di sini kita punya Toyota Vellfire Z Premium Sound tahun 2010, tangan pertama dari baru, kilometer 80 ribuan, pajaknya bulan 6, dibanderol dengan harga 275 juta untuk kredit. Nah, buat kalian semua yang pengen tahu best dealnya berapa, langsung aja ke Anggi ya. Oh iya guys, buat kalian juga nih yang penasaran untuk pajaknya ini Vellfire sendiri berapa sih Anggi? Ini pajaknya cuman kurang lebih 8 jutaan kok guys gitu. Jadi nggak terlalu mahal. Jadi kalian jangan berpikiran untuk mobil MPV ini hanya bisa dimiliki oleh para sultan atau menengah ke atas, tapi kalian semua udah bisa punya mobil ini karena cuma di bawah 300 juta doang, nggak nyampe 300 juta malah bisa bawa pulang mobil semewah ini, dan pajaknya juga nggak terlalu mahal kan. So buat kalian yang memang pengen, langsung aja call Anggi segera ya. Nah, buat kalian nih yang belum pernah beli mobil bekas, takut beli mobil bekas, don't worry selama belinya di King Gallery. Karena apa? Karena semua unit yang ada di King Gallery sudah lulus inspeksi atau bersertifikat garansi dari showroom kami sendiri, yang berupa mobil bebas tabrak, bebas banjir, kilometer asli, mesin matic tidak pernah jebol atau mengarah ke jebol, dan surat-suratnya asli bukan duplikat. Dan dapetin pagar yang kedua juga dari pihak ketiga atau Autospektor. Jadi semua unit yang ada di kita sudah lulus inspeksi dari Autospektor. Dan kalau misalkan kalian kurang yakin, kurang mantap lagi, langsung aja bawa ke bengkel resmi untuk general check up ya guys. Jadi benar-benar kalau beli di King Gallery itu tenang di hati, nyaman di hati, puas di hati, dan puas di kantong tentunya ya. Dan nggak terlalu merogoh kocek yang sangat besar juga kok. Nah, dan buat kalian semua juga nih, untuk pembelian di King Gallery ada 3 tipe, yaitu bisa cash, kredit, dan tukar tambah. Tukar tambahnya bisa tukar tambah cash dan juga kredit. Oke deh, mungkin sekian dari Anggi. Anggi mohon pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Di next video akan Anggi perbaiki. Dan kalau ada yang mau kasih saran, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Mungkin sekian, jangan lupa untuk tetap share video kita sebanyak-banyaknya, agar yang sedang mencari mobil bekas carinya hanya di King Gallery. Dan forget to like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel.